Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat iman yang saya cintai dimanapun Anda berada. Hari ini, saya datang dengan sebuah pesan yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda, sebuah rahasia yang Allah ingin Anda ketahui, terutama bagi Anda yang saat ini tengah bergelut dengan badai kehidupan yang tak kunjung reda, yang merasa terhimpit oleh beban kesulitan hidup yang begitu berat. Saya tahu, banyak dari kita mungkin sedang merasa sendirian, merasa bahwa cobaan yang menimpa diri ini begitu besar, bahkan mungkin berpikir, mengapa harus saya, ya Allah? Mengapa ujian ini seolah tak ada habisnya? Apakah ini hukuman atas dosa-dosaku? Apakah Engkau telah melupakanku? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar, yang seringkali menghampiri hati manusia saat ia berada di titik terendah, saat ia merasa putus asa dan kelelahan. Namun, tahukah Anda, di balik setiap tetes air mata yang jatuh, di balik setiap desahan napas lelah yang terlepas dari dada, di balik setiap malam tanpa tidur yang Anda lalui dalam keresahan, tersembunyi sebuah pesan, sebuah hikmah ilahi yang begitu agung, sebuah anugerah yang jika kita mampu memahaminya, niscaya ia akan menjadi kunci pembuka gerbang kelegaan dan ketenangan yang selama ini kita dambakan, sebuah jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua ini, memberikan Anda sebuah peta jalan yang jelas menuju ketenangan abadi, sebuah solusi yang akan membimbing Anda menemukan pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini, dan mengubah hidup Anda secara fundamental. Sebagai seorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mendalami kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya yang mulia, serta menyelami lautan kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh dari berbagai zaman, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana kesulitan bagi mereka yang beriman dengan sepenuh hati, bukanlah sebuah hukuman apalagi tanda kebencian Allah, melainkan sebuah undangan yang paling tulus, sebuah panggilan dari Allah untuk naik ke level spiritual yang lebih tinggi, sebuah proses yang akan mendekatkan seorang hamba pada Zat yang Maha Pencipta. Bukan hanya sekadar sebuah ujian yang harus dilewati dengan sabar, tetapi sebuah kurikulum ilahi yang begitu cermat, yang dirancang khusus untuk menguatkan pondasi keimanan kita, memurnikan jiwa kita dari karat-karat dosa, dan mendekatkan kita padanya dalam sebuah ikatan yang lebih mendalam dari sebelumnya. Al-Quran, yang merupakan sumber segala hikmah dan petunjuk, berulang kali menegaskan bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, sebuah janji yang tak pernah diingkarinya, sebuah kepastian yang seharusnya menjadi penawar setiap keresahan kita. Ini bukan sekadar teori yang hanya enak didengar. Ini adalah realitas yang telah terbukti nyata dalam setiap lembaran sejarah peradaban Islam, dalam setiap babak kehidupan para utusannya yang paling mulia, dan dalam pengalaman hidup jutaan hambanya yang beriman. Saya di sini bukan hanya untuk berbagi pengetahuan yang bersifat keilmuan semata, melainkan untuk membimbing Anda menemukan pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini. Sebuah pesan yang akan membuka mata hati Anda, menghadirkan kedamaian di tengah kegundahan yang melanda, dan menumbuhkan kekuatan yang tak terbatas di tengah kelemahan yang mungkin saat ini Anda rasakan. Saya berjanji kepada Anda, setelah Anda memahami rahasia agung ini, cara Anda menghadapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup akan berubah selamanya, dari seorang yang merasa pasrah dan menyerah, menjadi seorang pejuang sejati yang gigih, yang jiwanya senantiasa dipenuhi keyakinan mutlak akan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan menemukan bahwa kesulitan hanyalah jembatan, bukan tujuan. Mari kita sejenak merenung bersama, dengan jujur dan tulus. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini begitu tidak adil, seolah-olah Anda adalah satu-satunya yang ditimpa beban seberat ini? Bahwa masalah-masalah seolah datang beruntun tanpa henti, bagai ombak yang tak pernah surut menghantam karang? Mungkin saat ini Anda tengah terbelit hutang yang menumpuk tinggi, yang membuat tidur malam Anda tak tenang dan siang hari Anda dipenuhi pikiran kalut. Atau mungkin rezeki Anda terasa serat, pintu-pintu keberkahan seolah tertutup rapat, membuat Anda khawatir akan kebutuhan hidup esok hari. Barangkali, hubungan keluarga Anda sedang retak, diwarnai pertengkaran dan kesalahpahaman yang tak berkesudahan, meninggalkan luka di hati Anda dan orang-orang terkasih. Tidak jarang, penyakit fisik yang tak kunjung sembuh juga menjadi beban, menguras tenaga dan harapan. Atau mungkin, yang paling menyakitkan dari semua itu, adalah perasaan kekosongan spiritual, iman yang terasa begitu rapuh, seolah tak mampu menopang beban ini, membuat Anda jauh dari rasa ketenangan yang sejati.
Anda mungkin telah mencoba berbagai cara untuk keluar dari masalah ini. Anda telah berdoa siang dan malam, berikhtiar dengan sekuat tenaga, bahkan mungkin telah mengorbankan banyak hal. Namun pintu-pintu kemudahan seolah masih tertutup rapat, tak ada tanda-tanda terang di ujung lorong gelap ini. Rasa cemas menghantui setiap langkah Anda. Ketakutan akan masa depan melumpuhkan semangat, dan perasaan tersesat di tengah kehidupan yang luas ini menjadi beban yang sangat, sangat berat. Banyak orang yang pada akhirnya merasa putus asa, kehilangan harapan akan datangnya pertolongan, bahkan tidak sedikit yang mulai menyalahkan takdir atau bahkan mempertanyakan keadilan Tuhan. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat menyakitkan. Sebuah penderitaan batin yang terkadang jauh lebih berat daripada penderitaan fisik apapun yang dapat kita alami. Namun, perlu Anda ketahui, disinilah letak sebuah titik balik yang mungkin belum Anda sadari. Sebuah titik di mana Allah memanggil Anda untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi di balik semua hiruk-pikuk dan kepedihan ini. Sebuah hikmah yang mengubah segalanya. Apakah Anda siap untuk membuka diri terhadap sebuah kebenaran yang akan mengubah perspektif Anda selamanya? Apakah Anda siap untuk memahami mengapa Allah membiarkan Anda melewati semua ini? Dan apa tujuan mulia di balik setiap ujian yang Anda alami? Bersabarlah sedikit lagi, karena rahasia ini akan segera terungkap. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata, sebuah kisah yang terabadikan dengan tinta emas dalam lembaran-lembaran sejarah Islam, yang mengajarkan kita tentang puncak kesabaran, keyakinan mutlak, dan pemahaman mendalam akan pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini. Kisah ini adalah tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang dikaruniai kekayaan melimpah ruah, memiliki keluarga yang lengkap dan anak-anak yang syalih, serta dikaruniai kesehatan yang sempurna. Beliau adalah hamba yang sangat bersyukur dan taat. Namun, Allah, dengan hikmahnya yang tak terbatas, mengujinya dengan ujian yang sangat, sangat berat. Pertama, hartanya habis tak tersisa, musnah dalam sekejap. Kemudian, anak-anaknya meninggal dunia satu persatu, meninggalkan duka yang mendalam. Dan puncaknya, tubuh beliau ditimpa penyakit yang sangat parah, penyakit yang menjijikkan dan membuat beliau dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, kecuali istrinya yang setia, yang terus mendampingi dan merawatnya dengan penuh kesabutan dan cinta. Nabi Ayyub kehilangan segalanya. Secara lahiriah ia tidak memiliki apa-apa lagi dari kenikmatan dunia, kecuali keimanan yang tak tergoyahkan, sebuah hati yang terus terpaut kepada Allah. Bertahun-tahun lamanya beliau menjalani ujian ini, dalam kondisi yang begitu menyedihkan dan memilukan. Namun tak pernah sekalipun beliau mengeluh kepada manusia, tak pernah sekalipun beliau berputus asa dari rahmat Allah. Beliau terus bersabar, berzikir, memuji Allah, dan berdoa dengan tulus dari kedalaman hatinya. Doa beliau yang terkenal adalah, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang." Sebuah doa yang singkat, namun mengandung makna ketawakalan yang luar biasa, sebuah pengakuan akan kelemahan diri di hadapan keagungan Allah, dan keyakinan akan kasih sayangnya yang tak terbatas. Dan akhirnya, setelah melewati puncak kesabaran dan keteguhan, Allah mengangkat semua penyakitnya, mengembalikan harta dan keluarganya, bahkan melipat gandakan semua yang telah hilang sebelumnya. Allah mengganjarnya dengan kenikmatan yang lebih besar dari sebelumnya sebagai balasan atas kesabarannya. Kisah ini bukan sekadar cerita dongeng atau legenda masa lalu. Ini adalah blueprint ilahi tentang bagaimana kesulitan yang disikapi dengan benar adalah jalan menuju kemuliaan, bagaimana kesabaran yang tulus adalah jembatan yang kokoh menuju kelegaan dan kebahagiaan sejati, dan bagaimana di balik setiap penderitaan yang kita alami, Allah sedang menyiapkan sebuah hadiah yang jauh lebih besar dan lebih berharga dari apa yang bisa kita bayangkan. Apakah Anda melihat pola yang jelas dari kisah ini? Apakah Anda merasakan getaran harapan yang kuat dari ketabahan Nabi Ayyub? Ini adalah bukti nyata bahwa pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini adalah tentang transformasi dari penderitaan menjadi kekuatan. Ketika kita mendengarkan kisah-kisah para nabi yang agung, para sahabat yang mulia, atau bahkan orang-orang saleh di sekitar kita yang berhasil melewati badai kehidupan dengan begitu indah, seringkali muncul pertanyaan di benak kita, apa yang membedakan mereka? Apa rahasia ketahanan spiritual mereka yang begitu luar biasa? Bagaimana mereka bisa tetap teguh saat dunia seolah runtuh?
Jawabannya adalah pemahaman mendalam tentang hakikat ujian itu sendiri. Mereka mengerti, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa kesulitan bukanlah tanda kebencian Allah atau azab yang ditimpakan tanpa sebab, melainkan sebuah ekspresi cintanya yang paling agung, sebuah bentuk perhatiannya yang mendalam kepada hambanya yang beriman. Mereka memahami bahwa Allah sedang membersihkan mereka dari dosa-dosa yang mungkin tak disadari. Sedang mengangkat derajat mereka di sisinya ke tingkatan yang lebih tinggi. Sedang menguji keimanan mereka untuk melihat seberapa kuat cinta dan kepasrahan mereka kepadanya. Ini adalah psikologi identifikasi yang mendalam, yang akan sangat membantu kita. Ketika kita menyadari bahwa cobaan yang kita alami mungkin serupa, atau bahkan jauh lebih ringan, dengan apa yang dialami oleh para pendahulu yang mulia itu, kita tidak lagi merasa sendirian, terasing, atau menjadi satu-satunya yang diuji. Kita menjadi bagian dari sebuah narasi besar, sebuah perjalanan spiritual yang agung, yang telah dilalui oleh jutaan jiwa sebelum kita, dan yang akan terus dilalui oleh mereka yang datang setelah kita. Bayangkan saja, Anda sedang berada di sebuah perjalanan pendakian gunung yang terjal dan menantang. Setiap langkah berat yang Anda ambil, setiap tanjakan curam yang harus Anda lewati, setiap napas terengah-engah yang Anda keluarkan, bukanlah untuk menyiksa Anda, melainkan untuk membangun otot-otot Anda menjadi lebih kuat, untuk menguji batas ketahanan fisik dan mental Anda, dan pada akhirnya, untuk membawa Anda ke puncak tertinggi, di mana pemandangan yang paling indah dan menakjubkan menanti Anda. Pemandangan itu, keindahan itu, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani mendaki, yang tidak menyerah di tengah jalan. Jadi, pertanyaan fundamentalnya adalah, bagaimana kita bisa melihat setiap kesulitan ini sebagai sebuah pendakian spiritual yang mulia, bukan sebagai sebuah hukuman yang harus ditanggung? Apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita internalisasi agar hati kita tetap teguh dan penuh harap, bahkan ketika segala sesuatunya terasa gelap? Baiklah, mari kita selami inti dari apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui setiap cobaan. Pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini adalah sebuah pengingat yang begitu penting. Kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah permulaan yang baru, sebuah penanda bahwa Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu, mengangkat derajat kita di sisinya, dan memurnikan jiwa kita dari segala kotoran duniawi. Ini adalah pemahaman yang sangat mendalam tentang takdir dan kehendak ilahi yang seringkali luput dari pandangan kita. Ketika kita diuji, Allah sejatinya sedang memberikan kita kesempatan emas untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya dengan sepenuh hati, dan untuk meningkatkan kualitas penghambaan kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat menyentuh hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan seorang hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya." Hadis ini adalah gambaran yang begitu indah tentang hubungan intim yang Allah tawarkan antara hamba dan Rabb-Nya. Kesulitan, dalam konteks ini, adalah salah satu cara yang paling efektif bagi Allah untuk menarik kita lebih dekat, untuk menjadikan kita hamba-hamba yang lebih dicintainya. Karena kesulitan memaksa kita untuk kembali kepadanya, untuk merendahkan diri serendah-rendahnya, dan untuk memohon hanya kepadanya. Karena kita tahu tidak ada satupun penolong selain Dia. Ini adalah proses pemurnian yang sangat berharga, sebuah anugerah yang terselubung. Namun tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar memahami ini sebagai proses pembersihan dosa. Di balik setiap kesulitan yang Anda hadapi, tersembunyi sebuah potensi perubahan yang revolusioner dalam diri Anda, sebuah kekuatan transformatif yang akan mengubah arah hidup Anda secara fundamental, dari kegelapan menuju cahaya, dari kelemahan menuju ketangguhan. Bagaimana kita bisa mengaktifkan potensi tersembunyi ini, potensi yang Allah tanamkan dalam diri setiap hambanya yang beriman? Ketika kita menerima setiap kesulitan dengan lapang dada, dengan penuh kesabaran, dan dengan keyakinan yang bulat akan hikmah di baliknya, hasilnya tidak hanya terbatas pada pahala yang melimpah ruah di akhirat kelak, tetapi juga dampak yang nyata dan positif dalam kehidupan dunia kita saat ini.
Sejarah dan pengalaman hidup kita sendiri telah mencatat banyak kisah nyata yang membuktikan bagaimana orang-orang yang melalui ujian berat dengan keteguhan iman yang luar biasa, justru setelahnya mengalami terobosan-terobosan luar biasa, kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka yang diuji dengan kemiskinan dan kesempitan rezeki, setelah bersabar, berikhtiar, dan bertawakal sepenuhnya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, bahkan dari jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Mereka yang diuji dengan penyakit parah yang tak kunjung sembuh, setelah berikhtiar secara maksimal, berdoa dengan yakin tanpa putus asa, dan terus berserah diri kepada takdir Allah, Allah sembuhkan mereka dan berikan kesehatan yang lebih baik, bahkan ada yang diberi kekuatan dan umur panjang yang berkah. Mereka yang diuji dengan masalah keluarga yang pelik, hubungan yang retak, setelah memperbanyak istighfar, memperbaiki diri, dan terus berdoa memohon petunjuk Allah, Allah satukan kembali hati-hati yang tercerai-berai itu, mengembalikan keharmonisan yang sempat hilang. Ini adalah janji Allah yang pasti, bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti dengan kemudahan. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan dalam surat Al-Insyirah, Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan baik-baik, saudaraku, ayat ini diulang 2 kali untuk memberikan penekanan dan keyakinan mutlak yang tak tergoyahkan. Bukan, setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, di dalam kesulitan itu sendiri, bahkan di tengah-tengah badai cobaan yang melanda, sudah terkandung benih-benih kemudahan, sudah ada jalan keluar yang menunggu untuk ditemukan. Kesulitan, dalam perspektif ini, adalah pupuk yang paling subur bagi pertumbuhan spiritual dan mental kita. Dan badai kehidupan adalah proses pemurnian yang akan menghilangkan segala kotoran dan kelemahan dari diri kita. Hasilnya adalah kekuatan spiritual yang tak tertandingi, ketenangan jiwa yang abadi yang tidak dapat digoyahkan oleh badai apapun, dan ketaatan yang jauh lebih mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah manifestasi nyata dari pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini yang harus Anda pahami. Namun, untuk mencapai hasil-hasil yang luar biasa ini, untuk mengaktifkan benih-benih kemudahan yang tersembunyi, ada sebuah metode, sebuah cara pandang, dan serangkaian amalan yang harus kita pahami dan terapkan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan kita. Metode ini akan saya jelaskan secara rinci sekarang, jadi pastikan Anda menyimak dengan seksama. Saudaraku yang tercinta karena Allah, tiba saatnya untuk mengungkapkan pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini, secara lebih komprehensif dan mendalam, sebuah metode lengkap yang akan menjadi panduan Anda dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Ini bukan sekadar teori kosong yang tidak memiliki dasar, melainkan sebuah cetak biru ilahi yang telah teruji sepanjang sejarah kemanusiaan, yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta telah dipraktikkan dan dibuktikan kebenarannya oleh para nabi, para sahabat yang mulia, dan orang-orang saleh terdahulu dalam setiap kondisi. Metode ini terdiri dari beberapa pilar utama yang saling berkaitan, yang jika Anda terapkan dengan kesungguhan dan keyakinan penuh, akan mengubah kesulitan Anda menjadi tangga menuju kedekatan yang tak terhingga dengan Allah, dan kesuksesan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Pilar pertama adalah memahami hakikat ujian sebagai tanda cinta dan pembersihan dosa. Ini adalah kunci mentalitas yang fundamental. Ketika Anda dihadapkan pada masalah, ubah narasi internal Anda. Jangan lagi berkata, mengapa saya harus menanggung semua ini? Atau, apa salah saya sehingga diuji seberat ini? Tetapi, gantilah dengan kalimat yang lebih positif dan penuh keyakinan, apa yang Allah ingin ajarkan kepada saya melalui ujian ini? Atau, hikmah apa yang tersembunyi di balik cobaan ini? Ketahuilah, saudaraku, bahwa setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu berupa sakit yang melemahkan tubuh, kesedihan yang mencekam hati, kegundahan yang tak berkesudahan, kesusahan dalam mencari nafkah, atau bahkan hanya tertusuk duri yang kecil sekalipun, semua itu akan menjadi sebab bagi Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin keletihan, sakit, kesedihan, kesusahan, kesakitan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, bukan beban. Ini adalah proses pembersihan gratis dari dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari, dosa-dosa kecil maupun besar yang kita lakukan setiap hari. Semakin besar ujian yang menimpa kita, semakin besar pula proses pembersihan yang terjadi, dan semakin tinggi pula pengangkatan derajat kita di sisi Allah. Ini adalah filosofi inti yang harus tertanam kuat di hati dan pikiran Anda, mengubah persepsi Anda dari penderitaan menjadi sebuah kesempatan emas untuk mendekat kepadanya. Pilar kedua adalah puncak kesabaran, as-syabr. Kesabaran di sini bukan berarti pasif menerima begitu saja tanpa usaha atau ikhtiar, melainkan aktif berserah diri kepada kehendak Allah dengan keyakinan penuh setelah melakukan segala yang terbaik dari kemampuan kita. Ada 3 jenis kesabaran yang harus kita pahami dan amalkan. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu kesabaran untuk terus-menerus menjalankan perintahnya, meskipun terasa berat atau tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, seperti sabar dalam sholat 5 waktu, puasa, dan membaca Al-Quran. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, yaitu kesabaran untuk meninggalkan segala larangannya, meskipun godaannya begitu kuat dan menggiurkan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian hidup, yaitu kesabaran untuk tidak mengeluh, tidak putus asa, dan tetap berhusnuzan kepada Allah di tengah badai cobaan. Kesabaran inilah yang membedakan seorang mukmin sejati dari yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar, 10. Perhatikan frasa, tanpa batas, saudaraku. Ini adalah janji yang luar biasa, sebuah pahala yang tidak terhingga yang hanya Allah yang tahu besarnya. Nabi Musa alaihi salam, ketika menghadapi Fir'aun dan kaumnya yang zalim, menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Beliau terus berdakwah, menghadapi penolakan, ejekan, dan ancaman yang tak henti-hentinya, hingga akhirnya Allah membuka jalan baginya di lautan yang luas, membelah air menjadi jalan bagi keselamatan kaumnya. Kesabaran adalah jubah para nabi, para rasul, dan orang-orang syalih. Kesabaran juga berarti tidak mengeluh kepada selain Allah. Mengeluh kepada manusia hanya akan menambah beban, membuka aib, dan menunjukkan kelemahan kita di hadapan mereka. Mengeluh kepada Allah adalah doa, munajat, dan pengakuan akan kelemahan diri yang justru akan mendatangkan pertolongannya. Pilar ketiga adalah meningkatkan kualitas doa dan zikir. Saat kesulitan datang menghampiri, inilah saatnya kita kembali kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan doa yang lebih khusyuk, lebih sering, dan lebih tulus dari biasanya. Perbanyaklah zikir, terutama istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena dosa adalah penghalang utama terkabulnya doa dan datangnya rezeki serta kemudahan. Nabi Yunus alaihi salam, saat berada dalam perut ikan paus yang gelap gulita dan pengap, dalam kondisi yang paling terdesak, beliau berdoa dengan tulus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini, yang merupakan pengakuan tauhid, penyucian Allah, dan pengakuan dosa, adalah kunci pembebasannya dari kegelapan perut ikan paus. Perbanyak juga sholat malam, tahajud, karena di waktu sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, adakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Adakah yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Adakah yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini adalah waktu mustajab, waktu terbaik untuk mencurahkan segala keluh kesah dan memohon pertolongannya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Jawabannya ada pada ketulusan hati, keyakinan penuh bahwa Allah pasti mengabulkan, penghambaan diri yang total, dan ketaatan terhadap perintahnya. Selain itu, perbanyaklah zikir-zikir seperti, La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, yang merupakan kunci pembuka 1000 pintu kesulitan. Atau, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api, dan api itu menjadi dingin.
Zikir adalah nutrisi bagi jiwa yang sedang terluka. Ia menenangkan hati dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Pilar keempat adalah tawakal sepenuh hati setelah berikhtiar maksimal. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, melainkan berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan segala upaya terbaik yang kita mampu, dengan segala akal dan tenaga. Ini adalah keseimbangan yang sempurna antara usaha manusia dan kehendak ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengikat unta terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Artinya, lakukan bagian Anda secara maksimal, gunakan semua potensi yang Allah berikan, sisanya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal ini akan menghilangkan beban kecemasan, ketakutan akan kegagalan, dan kekhawatiran yang tidak perlu, karena Anda tahu bahwa hasil akhir sepenuhnya dalam genggamannya, dan Dia adalah sebaik-baik perencana. Ini juga terkait dengan pemahaman akan takdir. Takdir itu ada dua macam, takdir mubram, takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia, seperti kematian atau hari kiamat, dan takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah dengan doa dan usaha manusia, seperti rezeki atau kesehatan. Ketika Anda berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda sedang berinteraksi dengan takdir mu'allaq, Anda sedang berupaya mengubah takdir Anda ke arah yang lebih baik dengan izin Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal sepenuhnya saat dilemparkan ke dalam api, dan Allah menjadikan api itu dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawakal sepenuhnya saat bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum kafir Quraisy, dan Allah melindunginya dengan sempurna. Tawakal adalah puncak keyakinan seorang hamba. Pilar kelima adalah refleksi diri dan muhasabah. Kesulitan yang datang menghampiri kita adalah cermin yang sangat jujur, yang memantulkan kondisi spiritual kita yang sebenarnya. Ini adalah kesempatan emas untuk melakukan introspeksi diri secara mendalam, untuk bertanya pada diri sendiri dengan penuh kejujuran, apakah ada hak Allah yang belum saya tunaikan? Apakah ada dosa yang terus-menerus saya lakukan secara sengaja atau tidak sengaja? Apakah ada hubungan yang rusak, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia, yang belum saya perbaiki? Apakah ada janji yang belum saya penuhi, atau amanah yang belum saya tunaikan? Muhasabah adalah proses introspeksi yang jujur untuk menemukan akar masalah spiritual kita. Terkadang, kesulitan adalah teguran lembut dari Allah agar kita kembali ke jalan yang benar, agar kita menyadari kekeliruan kita dan segera bertaubat. Dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui ketaatan dan istighfar, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia melalui maaf dan silaturahmi, kita akan membuka pintu-pintu kebaikan dan kemudahan yang selama ini tertutup. Muhasabah adalah langkah pertama menuju hijrah dan transformasi diri yang hakiki. Dan pilar terakhir adalah meningkatkan rasa syukur, asih syukur. Bahkan di tengah kesulitan yang paling berat sekalipun, selalu ada hal untuk disyukuri. Rasa syukur yang tulus tidak akan mengurangi beban, justru ia akan menarik lebih banyak nikmat dan keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim 7. Bersyukurlah atas nikmat iman yang masih tertanam di hati Anda, nikmat kesehatan yang mungkin masih tersisa sebagian, nikmat keluarga yang masih peduli, nikmat memiliki waktu untuk berdoa dan memohon kepada Allah, nikmat masih bisa bernapas dan beraktivitas. Bahkan bersyukur atas kesulitan itu sendiri, karena ia adalah jalan pembersihan dosa dan pengangkatan derajat. Rasa syukur akan mengubah fokus Anda dari kekurangan dan masalah menjadi kelimpahan dan anugerah, dari penderitaan menjadi solusi. Syukur adalah magnet rezeki dan ketenangan hati. Ini adalah pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini, sebuah metode yang komprehensif yang akan membimbing Anda melewati setiap badai kehidupan. Ini adalah cara Allah untuk menguatkan Anda, memurnikan Anda, dan mendekatkan Anda kepadanya dalam sebuah ikatan yang tak terputus. Sekarang, bagaimana kita mengoptimalkan dan mengaplikasikan pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan dinamika dan tantangan? Proses ini memerlukan kesadaran yang terus-menerus dan latihan yang berkelanjutan, sebuah komitmen untuk hidup dengan perspektif ilahi dalam setiap detik. Pertama,
Mulailah setiap hari Anda dengan niat yang kuat untuk menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan mutlak akan pertolongan Allah. Niatkan bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari rencananya yang agung untuk kebaikan Anda, sebuah skenario yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Ini akan membantu Anda menggeser perspektif dari seorang korban yang pasrah menjadi seorang pejuang yang teguh, yang melihat setiap masalah sebagai peluang. Kedua, jadikan sholat sebagai tiang utama dalam hidup Anda, dan tempat berkeluh kesah Anda yang paling utama. Bukan hanya sholat wajib 5 waktu yang harus kita jaga dengan sempurna, tetapi juga perbanyak sholat sunnah seperti sholat duha di pagi hari untuk kelancaran rezeki, dan sholat tahajud di tengah malam untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan memohon segala hajat. Di sanalah Anda bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa sekat, menumpahkan segala isi hati, dan memohon petunjuknya yang paling jelas. Ada sebuah kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang ketika ditimpa kesusahan atau masalah yang berat, beliau segera berwudu dan mengerjakan sholat. Ini adalah amalan yang sangat powerful, sebuah power up spiritual yang luar biasa. Ketiga, perbanyak sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta Anda sedikit pun, justru ia akan melipat gandakannya dan menjadi sebab datangnya rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak Anda duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menolak 70 pintu kejelekan. Hadis. Ini adalah investasi akhirat yang dampaknya terasa nyata di dunia. Sedekah juga membersihkan harta dan jiwa. Keempat, bertemanlah dengan orang-orang syalih, dengan mereka yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan semangat positif dalam hidup. Lingkungan sangat mempengaruhi mentalitas dan spiritualitas kita. Mereka akan menjadi penguat saat Anda merasa lemah, penasihat yang bijak saat Anda bingung, dan pengingat yang tulus saat Anda lupa akan tujuan hidup yang hakiki. Jauhkan diri dari lingkungan yang negatif dan meracuni hati. Kelima, baca dan tadabburi Al-Quran setiap hari, meskipun hanya 1 ayat. Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna, penyembuh bagi penyakit hati, dan sumber ketenangan yang tak terbatas. Di dalamnya terdapat hikmah dan solusi bagi setiap permasalahan hidup yang Anda hadapi. Saat Anda merasa terpuruk, bacalah kisah-kisah para nabi yang diuji lebih berat dari Anda, dan Anda akan menemukan kekuatan serta inspirasi untuk terus bertahan. Keenam, latih diri Anda untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Buatlah jurnal syukur setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3-5 hal kecil atau besar yang patut Anda syukuri hari itu, bahkan di tengah kesulitan yang paling besar sekalipun. Ini akan melatih otak Anda untuk fokus pada nikmat dan karunia Allah, bukan pada musibah dan kekurangan. Ketujuh, terapkanlah pola pikir husnuzan kepada Allah, yaitu selalu berprasangka baik kepadanya. Yakini bahwa setiap takdirnya adalah yang terbaik untuk Anda, meskipun saat ini terasa menyakitkan. Keyakinan ini akan menghilangkan kegelisahan dan menumbuhkan optimisme. Ingatlah, saudaraku, bahwa pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini tidak hanya berbicara tentang pemahaman konseptual, tetapi juga tentang tindakan nyata yang konsisten. Tindakan-tindakan inilah yang akan mengaktifkan janji Allah, membuka pintu-pintu kemudahan, dan membawa Anda pada ketenangan yang sejati dan kebahagiaan yang abadi. Teruslah bergerak maju, teruslah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dan teruslah yakin bahwa Allah senantiasa bersama Anda, melihat setiap perjuangan Anda, dan Dia tidak akan membiarkan Anda sendirian. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini, secara mendalam, setelah kita memahami hakikat ujian sebagai tanda cinta dan pembersihan dosa, pentingnya kesabaran yang tak berbatas, kekuatan luar biasa dari doa dan zikir, arti sejati dari tawakal setelah berikhtiar maksimal, kebutuhan mutlak akan muhasabah diri untuk perbaikan, dan keajaiban syukur yang menarik nikmat, kini tibalah saatnya untuk mengakhiri pertemuan kita yang penuh berkah ini dengan sebuah munajat yang tulus, sebuah doa yang merangkum semua harapan, keyakinan, dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini adalah jembatan spiritual yang kuat, yang menghubungkan hati kita yang lemah dan fana dengan kekuatannya yang maha agung dan tak terbatas. Sebuah pengakuan akan ketergantungan kita sepenuhnya kepadanya,
dan sebuah permohonan agar Allah membimbing kita melewati setiap badai kehidupan dengan ketenangan jiwa yang abadi dan keimanan yang teguh, hingga akhir hayat kita. Marilah kita angkat kedua tangan kita, rendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan keagungannya, dan panjatkan doa ini dengan sepenuh jiwa, dengan air mata penyesalan dan harapan, dengan keyakinan bahwa Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Allahumma, ya Rabb kami, ya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zat yang tiada sekutu bagi MU, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kami datang menghadap MU dengan segala kerendahan hati, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai hamba MU yang penuh dosa dan kekurangan. Engkaulah Zat yang Maha mengetahui setiap apa yang tersembunyi di dalam dada kami, bahkan apa yang belum terucap sekalipun. Engkaulah yang Maha melihat setiap tetes air mata yang mengalir dari kelopak mata kami, dan Engkaulah yang Maha mendengar setiap rintihan yang terucap maupun yang tersimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Ya Allah, kami mohon kepada MU, kuatkanlah iman kami yang seringkali rapuh dan goyah saat diuji. Berikanlah kepada kami kesabaran yang tak berbatas, kesabaran yang kokoh bagaikan gunung, sebagaimana kesabaran para nabi dan orang-orang saleh yang Engkau cintai dan muliakan. Jadikanlah setiap kesulitan yang kami hadapi sebagai jalan untuk menghapus dosa-dosa kami, sebagai sebab untuk mengangkat derajat kami di sisi MU, dan sebagai pengingat akan kebesaran MU yang tak terbatas, agar kami senantiasa kembali kepada MU. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah bagi kami dari segala arah, lindungilah kami dari lilitan hutang yang membebani dan menyesakkan dada, dan mudahkanlah segala urusan kami yang terasa sulit dan rumit. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang menimpa tubuh kami, berikanlah ketenangan bagi jiwa-jiwa kami yang gundah dan resah, dan hilangkanlah segala kecemasan serta ketakutan akan masa depan yang seringkali menghantui pikiran kami. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang senantiasa bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam nikmat maupun musibah, yang senantiasa berzikir menyebut nama MU di setiap waktu dan kesempatan, dan yang senantiasa mengutamakan ketaatan kepada MU di atas segala-galanya, di atas semua keinginan duniawi. Bimbinglah kami untuk selalu melihat pesan rahasia di balik kesulitan hidupmu saat ini, dengan mata hati yang jernih dan penuh hikmah, agar kami tidak pernah berputus asa dari rahmat MU yang luas dan tak terbatas. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk selalu berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga, mengoptimalkan setiap potensi yang Engkau karuniakan. Dan setelahnya, ajarkanlah kami untuk bertawakal sepenuhnya kepada MU, menyerahkan segala urusan dan hasil akhir kepada kehendak MU, karena kami yakin bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan MU semata. Bimbinglah kami untuk senantiasa muhasabah diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan kami, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, yang senantiasa dekat dengan MU. Satukanlah hati-hati keluarga kami dalam cinta dan harmoni, dan jadikanlah rumah tangga kami sebagai surga kecil di dunia, yang dipenuhi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami atas segala hilaf dan dosa kami, ampunilah kami dengan ampunan MU yang tak terbatas, dan rahmatilah kami dengan rahmat MU yang meliputi segala sesuatu. Engkaulah penolong kami yang sejati, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Ya Allah, kami memohon kepada MU kebaikan di dunia ini, kebaikan yang berkah, bermanfaat, dan menenangkan jiwa. Dan kami memohon kepada MU kebaikan di akhirat kelak, surga Firdaus MU yang tertinggi, serta lindungilah kami dari azab api neraka yang pedih. Kabulkanlah doa-doa kami ini, ya Allah, wahai Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan, karena Engkaulah sebaik-baik tempat memohon dan sebaik-baik pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan keberkahannya kepada kita semua, menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar, bersyukur, dan selalu berprasangka baik kepadanya. Teruslah berjuang dengan iman yang teguh, teruslah bersabar dalam ketaatan, dan teruslah yakin bahwa di balik setiap kesulitan, ada sebuah pesan cinta dari Allah yang akan membawa Anda menuju kemudahan dan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.